Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pada jaringan komputer. Pertama, pengertian keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah bentuk pencegahan atau deteksi pada hal yang bersifat gangguan dan akses tak seharusnya pada sistem jaringan komputer. Kemudian yang kedua, kebijakan pengguna jaringan. Kebijakan organisasi adalah suatu kebijakan organisasi instansi atau lembaga dalam ruang lingkup keamanan jaringan untuk akses pada sistem jaringan di tempat tersebut. Di antara contoh dari kebijakan organisasi yang pertama, tata kelola sistem komputer, pengaturan pengkabelan, pengaturan akses Wi-Fi, manajemen data organisasi, sinkronisasi antara suborgan, manajemen sumber daya. Kemudian yang ketiga, etika menggunakan jaringan. Yang pertama, memahami akses pengguna, memahami kualitas daya organisasi, dan pengaturan penempatan suborgan. Dan yang keempat, kebijakan mengakses komputer. Dalam suatu kebijakan pengguna jaringan, tidak jarang juga terdapat kebijakan pengguna saat mengakses komputer, diantaranya manajemen pengguna, manajemen sistem komputer, dan manajemen waktu akses. Kemudian kita lanjut ke kebijakan pengguna jaringan. Pertama yaitu kebijakan IT. Seiring dengan perkembangan fasilitas TIK dan pemanfaatannya oleh komunitas kebijakan maupun etika, pemanfaatan TIK dirasa perlu ditemukan. Adapun tujuannya adalah agar dapat para pengguna mendapatkan informasi ataupun pedoman yang jelas tentang hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan TIK. Pertama yaitu prioritas utama dan tanggung jawab. Akses internet aman dan tetap guna. Situs yang tidak pantas, email, plagiarisme, password, dan informasi pribadi, pengguna berlebihan, software dan download ilegal, dan yang terakhir yaitu pengolah internet, jaringan, dan konten. Ketentuan teknis layanan akses internet dan jaringan. Kita lanjut yang pertama, jenis layanan. Bagian A, jenis layanan yang diberikan kepada pengguna adalah berupa akses web, HTTP, HTTPS, transfer file, emulasi terminal, email. Kemudian bagian B, akses lain di luar protokol standar seperti pada poin-poin di atas dikategorikan sebagai permintaan khusus pimpinan unit dalam mengajukan pemberi permintaan khusus tersebut kepada Biro Teknologi Informasi. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme layanan. Setiap akses atau kegiatan pengguna ke jaringan sekolah dicatat dan disimpan sebagai arsip. Kemudian mekanisme sensor konten dilakukan berdasarkan layanan penamaan atau DNS. Kemudian yang terakhir yaitu sanksi. Yang pertama yaitu penonaktifan akun pengguna yang bersangkutan. Diproses dengan peraturan yang berlaku di sekolah untuk pengawas sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu untuk siswa sesuai dengan kesiswaan yang berlaku.